Jadi, kita mulai perjalanan seru ini dari sejarah kapal selam yang ternyata bisa dibilang udah tua banget. Bayangkan, di abad ke-17, orang-orang udah nyobain eksperimen kapal selam, dan baru pada tahun 1886 mereka berhasil membuat kapal selam yang bisa nyelam tanpa bikin tegang kayak nunggu hasil ujian. Ini jelas menunjukkan kemajuan teknologi yang mengejutkan. Ngomong-ngomong soal sejarah, selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, kapal selam Jerman yang dikenal dengan nama U-Boot itu kayak superhero laut, loh. Mereka nendang ribuan kapal sekutu ke dasar laut. Jadi bisa dibilang, kapal selam ini kayak teman yang jago strategi, mereka bikin lawan-lawan mereka udah siap-siap nyelam duluan sebelum sempat bilang, selamat tinggal. Sekarang, kapal selam modern yang dipunyai Indonesia itu, wah, keren parah. Mereka pakai bahan khusus kayak baja HY100 yang konon kuatnya 3 kali lipat dari baja biasa. Coba bayangkan, itu kayak kamu yang punya otot 3 kali lipat lebih kuat dari temanmu saat adu dorong. Jadi, kapal selam ini benar-benar siap menahan tekanan dalam air tanpa perlu takut tertekan. Terus, ada nih proses canggih yang bikin kapal selam bisa ambil oksigen dan air bersih dari laut, namanya elektrolisis dan osmosis terbalik. Nggak perlu lagi deh repot-repot naik ke permukaan. Ini bikin mereka bisa beroperasi lebih lama, kayak tahan lapar saat nunggu paket makanan yang lama datang. Tenang, kapal selam ini selalu siap. Kapal selam juga dibekali sistem sonar buat mendeteksi objek di bawah air. Ada sonar aktif dan pasif yang bikin mereka bisa kayak ninja, stay out dan menghindar dari deteksi musuh. Bayangkan aja, kayak kamu yang berusaha diam-diam ambil makanan di dapur tanpa ketahuan orang tua. Sukses nyamperin makanan, kan? Nah, salah satu senjata utama kapal selam itu adalah torpedo, yang bisa dibilang lebih jago daripada anak-anak yang lagi main game tembak-tembakan. Torpedo ini sangat efektif dalam menyerang kapal permukaan dan kapal selam musuh. Dan ketika torpedo meledak, wow, efeknya lebih cakep ketimbang nonton film aksi yang penuh ledakan. Sekarang, mari kita balik ke sejarah pengadaan kapal selam di Indonesia. Mulai dari kapal selam kelas Wiske yang diambil dari Uni Soviet pada era Orde Lama. Sayangnya, kapal-kapal ini mengalami banyak kesulitan dalam pemeliharaannya. Akhirnya, mereka pun pensiun pada tahun 1970. Kayak mantan yang udah terlanjur ribet, lebih baik ditinggal. Lalu, muncul kapal selam kelas Nagapasa yang dibeli dari Korea Selatan. Ini udah dilengkapi dengan teknologi modern, termasuk sonar CSU-90 dan radar RESM. Bisa dibilang, ini kapalnya udah pakai gadget super canggih yang bikin deteksi dan pelacakan jadi lebih mengagumkan. Persis kayak hari pertama kamu punya smartphone baru, semua jadi lebih gampang. Terakhir, ada prosedur transfer teknologi yang dilakukan saat pengadaan kapal selam baru. Jadi, teknisi Indonesia dilibatkan dalam proses pembuatan. Dengan demikian, industri pertahanan dalam negeri kita mendapatkan boost yang luar biasa. Bayangkan, ini kayak kamu yang ambil kursus DE, dari gak bisa jadi bisa bikin barang keren.